Apa pandangan kalian sekiranya Bapak Jokowi menjadi Sekjen PBB? Ini menjadi ketakutan kepada Amerika Syarikat dan juga Uni Eropa. Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, terkait dengan Pak Jokowi akhirnya terpilih menjadi Sekjen PBB. Bagaimanakah keadaan Amerika Syarikat? Bagaimanakah Uni Eropa akan berhadapan dengan Presiden Indonesia ini? Dan seluruh dunia menyaksikan sekiranya Presiden Bapak Jokowi terpilih menjadi Sekjen PBB. Ini sebenarnya guys, Bapak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang netral di kalangan seluruh dunia. Dia tidak menyebelahi mana-mana pihak, dan juga apa yang kita ketahui dan saya sendiri mengetahui bahwa Bapak Jokowi ini adalah seorang yang cintakan perdamaian. Dan setiap kali ada forum-forum ataupun kongres di dunia, Bapak Jokowi pasti akan menyuarakan perdamaian, dan pasti suara Bapak Jokowi ini sangat didengari oleh negara-negara besar di dunia. Jadi ini menjadi Uni Eropa dan juga Amerika Syarikat rasa tidak berdaya sekiranya Bapak Jokowi terpilih menjadi Sekjen PBB. Oke guys, satu lagi, Bapak Jokowi ini juga adalah seorang kalau diikutkan ya, saya menyaksikan beberapa video yang saya telah buat reaction sebelum ini. Bapak Jokowi ini yang saya ketahui seorang yang jujur, seorang yang amanah dan sangat sayangkan rakyatnya dan inginkan pembangunan dari segi ekonomi, dari segi rakyatnya itu sama rata. Maksudnya daripada Sabang sampai ke Merauke, setiap apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi itu mengambil kira setiap inci daerah, desa dan juga setiap warga negara Indonesia supaya sama-sama menikmati apa yang diimpikan oleh sesiapapun dari segi kehidupan dan juga dari segi ekonomi di setiap desa itu. Dan Bapak Jokowi ini sebenarnya tidak memihak kepada mana-mana blok di dunia ini. Dia tetap neutral, dia tetap inginkan kedamaian, dia ingin membangunkan ekonomi negara Indonesia terutamanya ya. Oke, jom guys kita semak video ini. Saya pun rasa terpenasaran juga bila melihat video ini daripada channel Kajian Online. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya untuk support channel ini, like, share dan komen untuk info-info terkini jika kalian ingin melihat di video channel Kajian Online ini guys. Oke, judulnya ialah Semua Tertunduk. AS dan Uni Eropa tidak berdaya jika Presiden Jokowi terpilih menjadi Sekjen PBB. Oke, tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini guys. AS dan Uni Eropa tak berdaya jika Presiden Jokowi terpilih jadi Sekjen PBB. Ini yang pertama akan dilakukan Jokowi. Ini guys, ini yang pertama akan dilakukan Jokowi jika Jokowi terpilih jadi Sekjen PBB. Jom kita lanjutkan guys. To the distinguished representative of Indonesia to introduce an address by the head of state. Mr. President, Excellencies, I have the great honor to introduce the statement by His Excellency Joko Widodo, President of the Republic of Indonesia, at Ini the juru 76th cakap session of the United Nations General Assembly. Republik Indonesia ini. His Excellency Presiden Joko Ini Widodo sangat tegas ini guys. Oke, dia menjemput Bapak Joko Widodo ya. Yang mulia Presiden Majelis Umum PBB, Yang mulia Sekretaris Jenderal PBB, Yang mulia para pemimpin negara anggota PBB. Kita PBB harus ya. tetap serius melawan. Ini dunia harus sepakat bahwa perang dan penjajahan harus dihapuskan. Nah, itu kebagusan, intoleransi, kebaikan Jokowi ini. konflik, Dia ingin kedamaian. terorisme dan perang.
perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan, dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Potensi praktek kekerasan dan marginalisasi perempuan di Afghanistan, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan, serta ini yang penting dia lakukan, terutamanya di Afghanistan dan Palestina itu harus ditangani segera ya, daripada kekerasan, pemerasan, dan juga perang-perang inilah kan guys. Itu bagusnya Bapak Jokowi ini. Di Myanmar harus menjadi agenda kita bersama. Pemimpin. Oke, ini guys, 3 poin penting Jokowi ya. Kita tengok 3 poin pentingnya. Diskriminasi, kedua kemerdekaan, dan ketiga konflik Myanmar. Myanmar pun dia lindungi. Telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan 5 points consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar. Harapan besar masyarakat dunia tersebut harus Myanmar kita ini jawab dengan langkah konfliknya nyata, sudah lama kan, dengan belum hasil berhenti. yang jelas. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan Bagusnya harapan Bapak Jokowi ini masa dia depan dunia. sangat Yang mulia, mementingkan keamanan tahun Pak guys. Itu yang 2022 saya suka. Indonesia akan memegang presidensi Ini lagi G20 dengan tema memegang besar presidensi G20. Recover Together, Recover Stronger. Dunia ingin Indonesia Jokowi akan menjadi sekjen PBB. Ini guys. Dunia ingin Jokowi menjadi sekjen PBB. Dan saya yakin dan percaya jika Jokowi menjadi sekjen PBB ini, dunia ini akan 90% menjadi aman dan damai guys. Betul, ini terbukti apabila perang Rusia dan Ukraina yang baru-baru ini kan. Bapak Jokowi adalah presiden Asia pertama yang datang ke Ukraina dan Rusia di tengah-tengah peperangan itu untuk mendamaikan kedua-dua negara ini. Dia telah bertemu presiden Ukraina, dia telah bertemu presiden Rusia, Bapak Jokowi juga. Bapak Jokowi ketemu dua-duanya. Putin dan juga Zelensky ini, Rusia dan Ukraina. Itulah kebagusan Bapak Jokowi ini, sangat pentingkan kedamaian dunia. Supaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara maju dan negara berkembang, utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di Pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia. Dia pikirkan. Inilah komitmen Indonesia untuk membuktikan betul lah Bapak Jokowi ini kan. Semua dia pikirkan, termasuk kepulauan-kepulauan kecil itu pun dia ambil tanggung jawab jika dia menjadi sekjen PBB ini. Wow, ini Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia mendukung Palestina untuk menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers bersama Perdana Menteri PM Palestina Muhammad Shtayyeh di Istana Kepresidenan Bogor, Senin, tanggal 24 Oktober tahun 2022. Saya juga menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota penuh di PBB, ujar Jokowi. Betul. Nah, ini Presiden Palestina juga bersetuju menyampaikan dukungan Indonesia agar Palestina menjadi anggota PBB. Palestina dimasukkannya ke PBB ya. Kepala negara mengatakan, Indonesia dan Palestina adalah sahabat dekat. Palestina merupakan salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, tegas Jokowi. Indonesia negara pertama yang mengiktiraf Palestina kan itu menjadi negara di mana. Coba kita ulang guys. Jokowi, salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Indonesia juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, tegas Jokowi. Nah ini guys, selamat datang kenapa di Jakarta yang ini mulia, perlu disokong lah. Kalau benda-benda baik kan, Shtayyeh, benda-benda positif, perkara yang bagus
kita Dan perlu sokong senang sepenuhnya bisa ya. kembali setelah pertemuan kita di Glasgow. Palestina adalah sahabat dekat Indonesia. Palestina adalah sahabat salah satu dekat negara pertama Indonesia. yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, Palestina yang negara pertama mengakui kemerdekaan Indonesia ya. Oh, Juga secara konsisten terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, dan saya berharap kunjungan yang mulia dapat semakin memperkokoh hubungan yang sudah baik ini. Saya persilakan Dia yang mulia untuk mengungkapkan, menyampaikan dalam pertemuan sambutan bilateral pada Senin pembuka. siang, sejumlah hal telah dibahas antara Indonesia dengan Palestina. Pertama, soal kesatuan dan perjuangan bangsa Palestina. iya ini Menurut yang Jokowi, paling penting dunia malah. saat ini sedang menghadapi tantangan yang luar biasa. Namun, tantangan lama yaitu penyelesaian masalah Palestina belum juga berhasil diselesaikan secara damai dan adil. Iya, begitu lama sudah Dukungan kan. internasional terhadap Belum lagi perjuangan selesai. Palestina perlu terus didorong, dan saya tekankan pentingnya kesatuan di antara bangsa Palestina, kata Jokowi. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa kesatuan Indonesia lah yang membawa Indonesia dapat merebut kemerdekaan. Oleh karena itu, proses rekonsiliasi perlu terus didorong dan Indonesia siap memfasilitasi rekonsiliasi faksi-faksi yang ada di Palestina, tambahnya. Adapun selain menggelar pembicaraan bilateral, Indonesia dan Palestina juga menandatangani MOU teknik kooperasi pengelolaan obat dan makanan. Penandatanganan itu diwakili oleh Menteri Kesehatan Palestina dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM. Selain itu, kedua negara juga menekan MOU humanitarian aid dalam penanganan COVID-19. Nah, Indonesia yang banyak menandatangani MOU dengan Palestina ini dari semua segi, kesehatannya, makanannya, humanitarian, dan macam-macam lagi lah. Itu bentuk bantuan yang diberikan Indonesia kepada Palestina ya. Hal Indonesia kedua yang ditegaskan dan Jokowi adalah negara terkait berkembang masa depan lainnya negara membuka berkembang. pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas, yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan. Ketiga, komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, Ketiga, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas. Tetapi proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi pentingnya negara energi berkembang hijau untuk ikut dalam terbarukan. pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi. Nah, ini energi hijau terbarukan ini. Saya teringat EKN itu. Pembangunan di situ berteraskan kehijauan, pepohonan. Di atas bangunan pun dibuat pohon-pohon. Dia macam supaya sumber alami kehijauan itu terpelihara. Dan hanya satu-satunya di dunia, IKN, ibu kota negara Nusantara itu nanti akan menjadi ibu kota Nusantara yang bersumberkan kehijauan, guys. Terbaik Pandemi pemikiran COVID-19 Pak mengingatkan Jokowi kita ini kan. tentang pentingnya penyebaran sentra produksi kebutuhan vaksin di dunia di banyak negara. Keempat, kita harus tetap serius melawan intoleransi, diskriminasi, konflik, terorisme, dan kolonialisme harus perdamaian dihapus oleh dalam Barat. keberagaman, jaminan harus hak dihapus oleh perempuan, Barat. dan kelompok minoritas harus kita tegakkan. Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Nah, betul. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia. Laju deforestasi turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir. Dan dalam tatanan global, Indonesia ingin mengedepankan burden sharing, berbagi beban, menghadapi agenda bersama dunia yang sangat berat. Indonesia kembali menyampaikan harapan dan dukungannya terhadap multilateralisme. Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Wah, ini guys. Let us
work together to recovery together, recovery stronger. recover stronger. Terima kasih. Itu guys, ucapan Bapak Jokowi. Yuk. On behalf of the General Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Indonesia for the statement just made. Itu guys, mantap Bapak Jokowi, mantap. Jadi Bapak Jokowi ini seorang yang cerdas, berani nyalinya, dan juga adil lah. Kenapa saya katakan begitu guys? Karena Bapak Jokowi ini dia selalunya neutral kepada semua negara. Walaupun Amerika Syarikat itu selalu ingin berperang, selalu ingin menekan negara-negara yang kecil, tetapi Bapak Jokowi tidak begitu terus untuk membenci Amerika. Dia coba untuk menjadi negara ketiga yang coba mendamaikan. Jadi tidak terus membenci kepada negara Amerika itu. Walaupun hakikatnya bahwa negara Amerika sebenarnya dibenci oleh banyak negara. Jadi Bapak Jokowi coba menetralkan keadaan, dan dengan itu suara besar Bapak Jokowi ini akan didengari oleh negara-negara lain. Karena dia selalu mengungkapkan supaya perdamaian itu paling utama. Di dalam siri-siri pidatonya, dia tetap akan menyebutkan perdamaian itu perlu diterapkan, perlu diinginkan kepada semua negara yang ada di dunia, termasuk Palestina, Afghanistan. Itu sangat-sangat didukung oleh Pak Jokowi ya. Jadi apapun, mudah-mudahan jika sekiranya Bapak Jokowi ini menjadi sekjen yang sah nanti di PBB, semua ini akan berlaku 3 keutamaan yang dinyatakan tadi oleh Bapak Jokowi itu, terutama menghapuskan diskriminasi. Nah, itu yang paling penting. Tidak suka-suka untuk berperang, dan juga dia ingin menjadi kepada penamatan konflik di Myanmar itu. Kalau ini semua terjadi, sudah tentu Amerika dan juga Uni Eropa itu akan rasa tidak berdaya seperti judul dalam video ini tadi guys. Begitu. Dan mudah-mudahan juga Bapak Jokowi ini di dalam hampir kepada penamat dalam kepemimpinannya 2 tahun lagi kan, lebih kurang begitulah. Mudah-mudahan dia sentiasa dilindungi oleh Allah SWT, sentiasa dipanjangkan umur, dan juga sentiasa diberikan kesehatan yang baik. Seorang presiden yang harus menjadi kebanggaan warga negara rakyat Indonesia. Ya, kita pasti tidak semua yang mendukung pada Presiden Bapak Jokowi, tetapi sekurang-kurangnya banyak juga pembangunan, banyak juga kebanggaan, sehingga negara Indonesia itu dikenali oleh dunia atas asbab Bapak Jokowi menyuarakan kenyalian pendapatnya itu di negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, China, dan juga sebagainya, sehingga Indonesia kini dikenali sebagai negara yang tegas dalam menuntut sebarang keadilan, menuntut supaya perdamaian itu sentiasa berlaku, dan inginkan pembangunan ekonomi itu di serata Indonesia dan juga di dunia nanti. Moga-moga Indonesia akan menuju lebih baik lagi ke depannya, dan juga semoga seluruh rakyat Indonesia akan aman, makmur, dan sejahtera secara keseluruhannya. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat terkait dengan judul video ini, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info dan juga berfaedah daripada kalian. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi, salam persaudaraan. Assalamualaikum. Bye-bye.